Shalom, salam sejahtera pada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah secara virtual. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umat-Nya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan roh-Nya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita berdiri dan memuji nama-Nya." Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Kita siapkan Alkitab kita dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 58 akan dibacakan ayat 13 dan ayat 14. Sebelumnya mari kita
berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Mari berdiri untuk kita membaca Alkitab dari Yesaya 58 ayat 13 dan ayat 14. Bunyi firman Tuhan demikian. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Silakan duduk jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop bacaan kita, yaitulah menghormati hari Sabat. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani Shabbat, yang berarti berhenti atau beristirahat. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 3 berkaitan dengan pekerjaan penciptaan bumi, dikatakan demikian. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari ketujuh adalah hari yang telah diberkati Tuhan dan dikuduskan Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Hari ketujuh adalah hari perhentian. Hari ketujuh adalah hari Tuhan. Hari yang adalah milik Tuhan. Dan untuk itu, umat diperintahkan untuk mengindahkannya, untuk menghormatinya, untuk memuliakannya, seturut dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam hukum yang keempat dari 10 hukum yang diberikan Tuhan bagi umatnya yang telah ia bebaskan dari perbudakan sekitar 400 tahun di Mesir dan mengantarkan mereka
untuk menuju kelimpahan berkat di Kanaan, maka di situ dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 11 dari Keluaran pasal 20 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, berbeda dengan Israel di zaman Perjanjian Lama, maka kita persekutuan umat percaya sebagai Israel baru, kita merayakan hari Tuhan, hari perhentian itu bukan pada hari Sabtu, tetapi pada hari Minggu. Mengingat rayakan bahwa kita juga telah dibebaskan dari perbudakan kuasa dosa yang mematikan. Dalam kebangkitan Kristus, kita dituntun untuk memiliki berkat yang menghidupkan, yaitulah keselamatan. Ada lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 21, syairnya begini, hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci, hari teduh. Inilah hari yang dikhususkan atau dikuduskan bagi Tuhan dengan memenuhi panggilan untuk beribadah dengan dalam sukacita, dalam rasa syukur untuk memuliakan Dia yang sudah menjaga, memelihara dalam karya, dalam kerja, dalam pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mau memperingatkan kita supaya dalam menghormati dan memuliakan hari Tuhan itu, kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang dibuat pada waktu itu oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang hidup di dalam zaman Nabi Yesaya. Kesalahan apa itu? Pertama, menginjak-injak hukum Sabat. Tidak dapat kita sangkal bahwa itu kenyataan. Dan itu juga berlaku sampai saat ini. Bahwa masih ada orang Kristen yang tidak mengindahkan hari Tuhan, yang tidak mengindahkan hari Minggu. Bukannya beribadah di hari Minggu, bukannya ke gereja di hari Minggu, justru barangkali karena kelelahan berpesta di hari Sabtu, maka di hari Minggu justru tertidur pulas sepanjang hari, melepaskan lelah. Paman saya memperingatkan ketika kami masih di SMA, kalau ada acara-acara keluarga yang besar, jangan melakukan itu pada hari Sabtu. Kenapa?
Karena kalau kelelahan pada hari Sabtu, maka hari Minggu itu tidak akan ke gereja. Itu peringatan. Bapak saya, paman saya. Bahwa bukannya kita memuliakan Tuhan, tetapi kita melakukan perkara-perkara yang justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, masih ada orang Kristen yang lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi daripada bersekutu dengan Tuhan. Untuk mencari kesempatan bisnis, untuk mencari proyek, untuk mendapatkan promosi. Waktu ibadah diabaikan karena mau lobbying dengan orang-orang tertentu di lapangan-lapangan golf. Ada pernah seorang yang bersaksi, paman saya setiap hari Minggu tempatnya di lapangan golf dan bukan di gereja. Padahal dia adalah seorang Kristen. Padahal Pemazmur 127 ayatnya yang kedua kan mengatakan kepada kita demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat yang dibutuhkan untuk membuat hidup ini senang itu bersumber dari kasih setia Tuhan. Kalau ia mencintai kita, kalau kita membuat hatinya senang. Ada kisah begini, Bapak Ibu dan anak-anak. Seorang hakim di Tennessee, Shepherd namanya, hakim pengadilan keliling. Dia adalah seorang yang setia beribadah di hari Minggu. Pada suatu hari Minggu, dalam ibadah, pendeta Norman W. Coates memperhatikan bahwa kursi tempat duduknya itu kosong. Dan pendeta ini khawatir karena tidak biasa begitu. Dia ditelepon, tidak ada jawaban. Disuruh orang ke rumahnya, terkunci pintunya. Dia katakan bahwa kalau orang ini tidak berada di gereja pada hari Minggu berarti dia ada di rumah. Lalu mereka memanggil polisi dan mendobrak pintu rumahnya. Shepherd ditemukan pingsan karena menghirup uap gas dari mesin pemanas yang rusak di rumahnya. Kalau terlambat 15 menit saja, hakim ini pasti sudah menemui ajalnya. Artinya, makna dari kisah ini, kebiasaan hakim Shepherd yang setia datang beribadah kepada Tuhan pada hari Tuhan telah menyelamatkannya dari ancaman maut. Dan ini berkat yang besar. Nabi Yesaya meyakinkan umat Tuhan bahwa ada berkat bagi orang-orang yang mengindahkan panggilan Tuhan untuk menghormati Sabat Tuhan, untuk menghormati hari Tuhan. Kita baca pada ayat yang ke-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ada berkat sukacita, kesenangan yang dijanjikan Tuhan. Ada kemenangan atas kesulitan-kesulitan
kehidupan yang dihadapi. Ada kepenuhan kebutuhan hidup dan tidak berkekurangan. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat GPIB Cinere yang diberkati Tuhan. 11 tahun sudah Tuhan memberkati keberadaan beribadah kita di ruko ini. 11 tahun kita setia ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Kegiatan-kegiatan pelayanan kita. Memakai setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan. 11 tahun kita menyatu hati dalam pergumulan dan harapan untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Janji Tuhan pasti yang difirmankan Nabi Yesaya dalam bacaan kita. Dan itu juga janji Tuhan untuk kita. Dan itu juga menjadi nyata dalam perjalanan hidup beribadah kita jemaat GPIB Cinere. Pertama, ada sukacita mensyukuri penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tembus macam-macam tantangan yang bukan hanya datang dari luar persekutuan jemaat kita, tetapi juga tantangan dan pergumulan yang datang dari dalam persekutuan jemaat kita. Kita mensyukuri itu pada hari Minggu kemarin ketika kita 13 Juni merayakan hari ulang tahun jemaat yang ke-11. Kedua, ada kemenangan mengatasi bukit-bukit kesulitan, bukit-bukit tantangan, bukit-bukit peraturan dan undang-undang dalam mengurus izin untuk membangun rumah gereja kita. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, maka kita diberikan Tuhan izin membangun rumah. Seturut waktu Tuhan juga bagi kita. Mungkin waktu kita masih jauh itu akan terjadi, tapi waktu Tuhan itu sudah terjadi. Dan kita dalam syukur itu juga meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja kita. Itu sudah dilaksanakan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, ada makanan di dalam tanda petik. Bahwa apa yang kita perlukan untuk membangun dalam kemampuan yang terbatas. Dengan kebutuhan-kebutuhan yang sungguh besar. Dengan dana yang barangkali ada di luar jangkauan kemampuan kita. Membuat kita bertanya, how can? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan don't worry. Jangan khawatir. Dan perhatikanlah, dikatakan mulut Tuhan sendiri yang mengatakan janji ini. Tema ibadah kita, muliakanlah Tuhan dengan ibadah. Atas persekutuan ibadah kita 11 tahun. Berkat Tuhan yang luar biasa.
dalam kesatuan hati dari waktu ke waktu. Dari panitia yang satu ke panitia yang lain, semuanya itu menyatu dalam pergumulan dengan Tuhan. Dan inilah jawabannya. Dan kita dipanggil untuk muliakan Tuhan dengan ibadah kita selanjutnya. Dan itu berarti kita dipanggil untuk memulai semuanya, mulai dari diri kita masing-masing. Rasa bahagia dan sukacita kita harus kita wujudkan dalam semangat menyatu untuk memuliakan Tuhan dalam membangun persekutuan kita dan membangun gedung gereja kita. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itulah ibadah kita yang sejati. Karena itu, untuk memuliakan Tuhan dengan ibadah kita, mari kita mempersembahkan pikiran kita, gagasan-gagasan kita untuk merancangkan hal-hal yang baik bagi keutuhan persekutuan kita, bagi keberhasilan rencana-rencana kita ke depan. Baiklah, mulut kita mau mempercakapkan hal-hal yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera untuk mempereratkan persekutuan kita. Karena dalam persekutuan yang benar, yang penuh kasih, Tuhan memerintahkan berkat yang menghidupkan persekutuan peribadahan kita. Bila tangan kita mau mengerjakan perkara-perkara mulia dalam setiap kesempatan, sebagai wujud pelayanan kita bagi hormat nama Tuhan. Dan biarlah kaki kita mau melangkah pada jalan lurus seturut kehendak Tuhan. Karena dengan demikian kita akan tertuntun menuju berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Gedung gereja kita yang di dalamnya kita mau memuliakan Tuhan dengan ibadah-ibadah kita. Yang selama ini 11 tahun ruko ini adalah berkat bagi kita untuk setia beribadah. Dan dalam kesetiaan Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk kita dapat memulai pembangunan gedung gereja kita. Mari kita satu hati dalam doa, dalam berbagai macam upaya, dalam dana yang dibutuhkan untuk itu. Supaya semuanya jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami dengan doksologi dari Kidung Jemaat 475. Mari kita berdoa. Di hadapan kekudusan aras-Mu ya Allah, kami patut datang sujud menyembah dengan hati yang penuh syukur, wujud sukacita dan rasa bahagia kami, karena berkat dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, Persekutuan Jemaat GPIB Cinere, yang 11 tahun ini berada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah syukur kami sebagai jemaat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan aras-Mu. Dan itu berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Lalu Engkau meliputi kami dengan anugerah-Mu dan mengikuti langkah-langkah perjuangan karya layan kami dengan berkat-berkat baru yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih atas jamahan kebenaran firman-Mu. Kami dipanggil untuk setia ada di dalam persekutuan beribadah dengan Engkau. Kami dipanggil untuk mengutamakan Engkau ya Tuhan dalam pelbagai macam kegiatan dan aktivitas kami. Karena setiap kebutuhan bagi kelangsungan kehidupan kami, Engkaulah yang sediakan itu bagi kami. Bukan kerja kami, bukan lelah dan letih kami, tapi hanya atas kesetiaan kami, ketaatan melakukan apa yang Engkau firmankan. Maka tingkap-tingkap langit akan Engkau bukakan untuk mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Tuhan, secara khusus kami bersyukur atas jawaban Tuhan terhadap doa dan damba kami jemaat-Mu yang menjadi pergumulan selama 11 tahun ini. Dan Tuhan memasuki tahun yang ke-12. Engkau memberikan kesempatan dan menganugerahkan kepercayaan kepada kami untuk membangun rumah-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan semua pihak yang terkait dalam pembangunan ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat ya Tuhan, pimpinan gereja, ketua majelis jemaat PHMJ, penatua diaken, unsur-unsur pelayanan kategorial, karyawan-karyawati gereja, hamba-hamba Tuhan yang melayani, panitia pembangunan, semua mereka yang mau Tuhan pakai untuk melaksanakan pembangunan ini, kami doakan. Tuhanlah yang menyediakan dan Tuhan jugalah yang memberkati. Dalam keterbatasan kemampuan kami, tetapi iman kami itulah dasar untuk menggapai kebutuhan-kebutuhan besar. Kalau bagi kami bertanya-tanya dalam banyak kemustahilan, tapi dalam iman kami ada jawaban. Bagimu tidak ada yang mustahil. Jangan khawatir. Terima kasih Tuhan. Biarlah semangat ini mempersatukan setiap kami ya Tuhan. Seluruh lapisan pelayanan dalam persekutuan jemaat kami untuk memiliki kesatuan hati dalam persekutuan kasih. Karena untuk itu Engkaulah yang berjanji untuk memerintahkan berkat kehidupan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bungkus tutup kami dengan kuasa-Mu. Juga pelaksanaan pembangunan tetap ada dalam naungan kasih karunia-Mu ya Tuhan ke hari-hari esok.
rencana-rencana penggalangan dana, biarlah itu boleh jadi atas kehendak-Mu dan berkat-Mu pasti melimpah. Bapa yang kekal dan yang kudus, kami menatang persekutuan jemaat kami dengan segala kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan ke depan. Tuhan, biarlah kami boleh menghayati bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam setiap karya kasih dan kebaikan yang kami lakukan sebagai wujud ibadah kami yang sejati kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa menatang segala harapan dan damba untuk menikmati hidup yang diberkati Tuhan. Upaya untuk mengalahkan atau memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang makin bervarian ya Tuhan, tapi tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini, juga virus apapun yang lebih kuat dari kuasa-Mu yang dengannya Engkau melindungi, Engkau membentengi, dan Engkau menjadi perisai yang menyelamatkan itu bagi kami. Sebab itu berkati segala upaya vaksinasi, berkati segala langkah-langkah yang ditempuh pemerintah juga pribadi-pribadi untuk tetap tubuh ini sehat walafiat karena anugerah-Mu. Kami mau berdoa untuk mereka yang menderita sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah tangga. Tuhan berkati mereka, khususnya warga jemaat kami, Diakon Nyonya Delvi Huta Barat, Ibu Ansyir Rumambi, Ibu Lence Worotikan, Ibu Adriana Wibisono, Bapak Hatibi, Endang Mujadi, Ibu Drusila Kase, Diakon Sabam Haryanja, Ibu Barbara Teisen, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Dun, Ibu Delcewe Nastuwaidan, Ibu Mukris, Bapak Berti Langitan, Ibu Elis Soplantila Lewa Kabesi, dan Ibu Like Tuhumuri. Bahkan rentetan nama yang ada di hati dan kenangan kami, Engkau Maha mengetahui. Berilah yang terbaik, semangat, kekuatan, ketabahan, dan ketekunan berpengharapan kepadamu untuk menggapai berkat-berkat baru yang Tuhan akan berikan bagi pemulihan kesehatan anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, kami juga ada dalam sukacita menyatu hati dengan mereka yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia di dalam perjalanan kehidupan mereka, yaitulah Saudari Kristi Wahyu Dimukris, warga jemaat Makedonia, Saudari Devina Yosina Saia, warga jemaat Filipi, dan Ibu Ingrid Gracia, warga jemaat sektor Philadelphia. Tuhan berkati mereka dalam sukacita dan rasa bahagia mereka karena mengalami bukti dari penyertaan dan kebenaran janji Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan pelayanan saat ini dengan semua kami yang bertugas di dalamnya, tim multimedia, sound system, pemandu lagu, pemain musik, dan juga penatua diakon yang bertugas, hamba-Mu yang memberitakan firman. Dalam kesungguhan kami untuk melakukan pelayanan ini, Engkau memberkati dan Engkau menyempurnakan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami dari dosa dan salah kami, sucikan kami dari kecemaran kami, supaya dalam perjalanan hidup kami ke depan, kami tetap memiliki kepekaan dan kepedulian untuk menyatakan kasih dan kebaikan bagi sesama kami, baik dalam keluarga, dengan tetangga, juga dalam persekutuan jemaat GPIB secara keseluruhan dalam bulan Pelkes ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pos-pos Pelkes yang ada di GPIB yang tersebar dimanapun ya Tuhan, para diaken, penatua, pendeta, kakak-kakak layan, pelkat PAPT yang tersebar
di seluruh kawasan pelayanan GPIB, khususnya di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati mereka. Biarlah segala sesuatu yang dilakukan untuk menyatakan kasih setiamu sepanjang bulan Pelkes ini, biarlah Tuhan sempurnakan itu dan semuanya dilakukan untuk kemuliaan namamu. Kami berdoa bagi pelaksanaan persidangan sidang sinode ke-21 pada bulan Oktober nanti. Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang dipersiapkan untuk itu, terlebih dalam pelaksanaannya ya Tuhan, untuk mendapatkan tenaga-tenaga untuk meneruskan tongkat estafet pelayanan dalam persekutuan jemaat GPIB yang Tuhan memberkati selama ini. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengampuni kami dan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan pujian oleh Bapak Penatua Surung Sitompul yang akan membawakan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput berbunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa
Hidup ini milik Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama hidupku. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu, sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita hayati amanat pengutusan. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Kristus. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih.
Kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa serta mohon berkat. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolongan sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan kehidupan dulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Kita bersaat teduh sejenak.